Full time nih ya, full time nih. Indonesia U17 harus mengakui keunggulan segala-galanya dari Korea Utara dengan skor 6-0. Gua nggak bohong, gua nggak bercanda nih boy, gua nggak bercanda nih. 6-0. Mari kita review ya. Ini pertandingan kenapa bisa 6-0 ini. Mari kita bahas. Dari line up yang diturunkan sama El Sintayongisme, Nova Arianto, gak ada yang salah sama line up yang diturunkan, gak ada yang salah. Ini bener-bener the winning team. Tim yang bener-bener bawa kemenangan timnas U17 ini di laga lawan Korea sama Yaman. Semua sebenarnya berjalan baik-baik aja boy. Sampai akhirnya Korea berhasil cetak gol. Apalagi gol kedua ini boy yang menurut gua ini bener-bener ya harusnya nggak terjadi nih. Karena di momen ini Putu Panji kalah badan. Cuma nih ketika turun minum babak pertama, gua kira di babak kedua minimal di 15 menit pertama nih Nova Arianto bakal keluar menyerang karena kita butuh gol di babak kedua. Ternyata tetap enggak gitu. Bahkan sampai di menit 70 pun ketika kita udah ketinggalan 5 gol, kita tetap bermain secara mid block. Gak ada intensi untuk ngelakuin pressing. Dan satu yang gue sorot boy, padahal secara fisik nih ini udah cukup menjanjikan banget ketika ini foto ini naik ya. Gue kira tuh kita udah bisa imbangin gitu fisik main-main kayak Korea kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin boy, gak sekali dua kali pemain kita kalah badan. Gol kedua Putu Panji, gol ketiga kalau nggak salah Daniel, gol ketiga tuh, dan gol kelima Bek Al Ghazani kalau nggak salah. Artinya ini harus dievaluasi boy. Artinya fisik pemain U17 ini masih belum sebagus itu, masih bisa ditingkatin lagi. Dan gue nggak tahu nih Korea Utara makannya apa sih. Di babak kedua U17 itu udah berusaha ngelakuin segalanya untuk nyerang menurut gue. Umpan pendek 1-1 dipres langsung sama 4 orang. Dribbling 1 lawan 1 kalah. Umpan bola atas kalah. Ngadu lari juga kalah. Ya ini yang gue bilang kita kalah segala-galanya boy. Terutama di aspek mental. Kelihatan banget ketika kita udah kegolan lebih dari 3 gol, pemain kita udah drop banget boy. Kontrol bolanya lepas, salah buang bola, passing juga salah, dan lain-lain. Cuma gue himbau sama kalian nih boy, adik-adik kayak gue himbau nih. Ini bukan akhir dari segalanya. Mereka masih usia 15-16 tahun. Dan yang paling penting, mereka tetap akan bermain di Piala Dunia 2025 tahun ini di Qatar. Tentunya ini akan menjadi evaluasi penting. Dan bagi gua nih ya, Nova Arianto harus tetap pegang tim ini. Jangan jadiin kekalahan 6-0 ini itu jadi alasan untuk Nova diganti ya. Kalau gua sih tim Nova stay nih boy. Kalau kalian gimana? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Makan dulu nah, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Cuma pertandingan bola itu. Kalau menang itu hal yang wajar. Oh, jangan nangis nah, jangan nangis. Breaking news, guys. Ada info terbaru nih. Aduh. Full time pertandingan antara tim. Belum semangat gua. Timnas Indonesia U17 menghadapi Korea Utara berakhir dengan skor, gak tega gue, terbantai dengan skor 6-0. Evaluasi untuk Piala Dunia U17 ya. Tapi press dari Korea Utara bener-bener menyakitkan banget. Gak bisa gerak dari para pemain timnas Indonesia U17 ya. Evaluasi untuk Piala Dunia U17 nanti ya. Duh. Ya, sekali lagi tetap semangat buat Garuda Muda, buat timnas Indonesia U17. Jangan patah semangat. Terus tingkatkan kualitas, potensi dan performa, kembangkan skill. Ya, pokoknya sekali lagi tetap semangat buat Garuda Muda. Let's go Garuda Muda, bravo timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 dicukur 6-0 di babak kedua oleh Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Utara yang memiliki stamina dan juga fisik yang lebih baik daripada timnas Indonesia. Kita patut apresiasi perjuangan timnas Indonesia karena sudah lolos ke Piala Dunia U17. Kekalahan telak dari Korea Utara ini di perempat final ini dengan skor 6-0 ini harus menjadi pembelajaran untuk timnas U17 untuk berlaga di ajang Piala Dunia U17 nantinya. Ini akan menjadi suatu pelajaran yang harus diteliti oleh para pemain Indonesia dan juga staf kepelatihan apa yang kurang dari timnas Indonesia. Karena ajang sebenarnya nanti akan ada di Piala Dunia U17. Indonesia sempat tertinggal di babak pertama dengan
2-0. Coach Nova berusaha untuk mengejar ketinggalan dengan bermain terbuka dan menyerang. Namun permainan tersebut, taktik tersebut gagal total dan malah dibalas dengan gol dengan tambahan 4 gol sehingga skor berakhir dengan 6-0. Bagaimana menurut kalian? Silahkan di kolom komentar. Timnas Indonesia U17 terbantai 6-0 atas Korea Utara U17 dalam babak perempat final Piala Asia U17 malam ini. Yaps, hasil akhir yang di luar dugaan kita semua, di mana skuad Garuda Muda secara mengejutkan kalah telak dari Korut U17 dengan skor akhir 6-0. Dan satu hal yang paling mencolok dalam pertandingan malam ini, yaitu fisik dan stamina dari para pemain Korea Utara U17 yang benar-benar luar biasa guys. Apalagi lini pertahanan Timnas Indonesia U17 malam ini bisa dibilang adalah penampilan paling buruk selama pagelaran Piala Asia U17 ini berlangsung. Dan dengan hasil ini artinya langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 kali ini telah resmi terhenti guys. Yaps, Coach Nova Arianto masih ada waktu untuk berbenah sampai di bulan November besok agar Timnas Indonesia U17 bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Dunia di bulan November besok. Jadi yuk kita tetap dukung dan apresiasi perjuangan dari adik-adik kita di Piala Asia U17 kali ini guys. Dan fokus ke event berikutnya yaitu Piala Dunia U17. Pertandingan memang sudah berakhir, tapi mimpi kalian belum berakhir, tetap berproses. Dan pastinya terima kasih kepada seluruh para pemain Timnas Indonesia U17 yang sudah melangkah sejauh ini dan berhasil menciptakan sejarah baru dengan mampu menjadi tim satu-satunya dari Asia Tenggara yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia U17. Jelas kita harus apresiasi perjuangan dari skuad Garuda Muda ini guys, karena mereka telah mampu melangkah sejauh ini hingga babak ke perempat final Piala Asia U17. Dan kita harus ingat masih ada event yang lebih penting dari Piala Asia U17 kali ini, yaitu Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di bulan November besok. Masih ada waktu berbenah untuk Coach Nova Arianto untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U17 yang lebih baik. Jadi yuk kita nggak perlu menghujat para pemain dan menyalahkan adik-adik kita yang udah berjuang dalam babak perempat final Piala Asia U17 malam ini. Ingat, perjuangan kita belum berakhir. Teruslah berbenah dan buktikan di Piala Dunia U17 2025. Jadi kira-kira menurut kalian apa nih yang harus dibenahi dari skuad Timnas Indonesia U17 saat ini? Ya ini namanya sih Korea Utara ngajarin Korea Selatan gimana cara ngalahin King Indo. Indonesia kalah telak 6-0 atas Korea Utara dan tersingkir dari Piala Asia U17 kali ini. Dari menit pertama Korea Utara ngepres abis-abisan. Kita ini nggak dikasih waktu untuk megang bola lama-lama. Pemain kita kehilangan sentuhannya sampai kehilangan kepercayaan dirinya. Gol cepat di babak pertama dan gol cepat juga di awal babak kedua membuat kita dihajar habis-habisan 6-0. Meskipun itu kita harus bersyukur kita tetap bisa lolos ke Piala Dunia dan kita harus respect untuk Putu Panji dan kawan-kawan U17 sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan, dan PR-nya untuk Coach Nova semoga nanti di Piala Dunia kita bisa improve dari segi teknis seperti passing, kontrol, stamina juga, dan terutama mental. Kalau udah ketinggalan duluan, kelihatan banget mentalnya down. Apalagi pas gol ketiga. Susah banget ngangkatnya lagi. Dan yang terakhir pesan gue, jangan ngebully para pemain karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon support yang terbaik guys. Tulis di kolom komentar. Sikat!